Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah kita terima hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi ini sudah bergabung bersama podcast Radio Kepulauan Seribu di acara Kajian Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kajian Islam dengan tema Tarhib Ramadan 1446 Hijriah, yaitu bagaimana kiat berkah menyambut bulan suci Ramadan, yaitu kiat berkah menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, bersama saya sudah hadir narasumber dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Beliau adalah Ustadz Samtidar Effendi Tomagola. Alhamdulillah. Selamat pagi Ustadz, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu dan radio streaming dimanapun Anda berada. Untuk warga Kepulauan Seribu, khususnya pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dimanapun berada, yuk dengerin podcast kami atau gabung di Facebook Radio Kepulauan Seribu via Facebook ya, karena di sana kita udah sharing linknya buat Anda yang mau dengerin radio kita ya. Nah, jika ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan juga alamatnya. Dan jangan lupa share link radio kita, karena supaya mudah-mudahan banyak yang dengerin podcast Kajian Islam ini ya Ustadz ya. Baiklah, mari kita dengarkan bersama kajian Islam dari narasumber kita. Dan jangan lupa untuk berbagi share linknya dengan keluarga, teman-teman semuanya ya. Kepada narasumber Ustadz Syam, kami silahkan untuk menyampaikan kajian Islam mengenai Tarhib Ramadan 1446 Hijriah, yaitu kiat berkah menyambut bulan suci Ramadan. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, kita dengerin dulu profil singkat dari Ustadz kita hari ini. Silakan Ustadz. Ke RKS hostnya Bu Hesti. Cakep. Siapkan siaran sedari subuh. Terimalah salam pembuka dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah nian si bunga melati. Cakep. Semerbak indah harum mewangi. Kami Ipari hadir kemari karena Radio RKS selalu di hati. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun berada, perkenalkan nama saya Samtidar Tomagola, Ketua Ipari Kepulauan Seribu, Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia. Hari ini mendapat kehormatan kembali oleh RKS hadir menjadi narasumber dalam rangka syiar Islam. Tentu kita berharap dengan banyaknya pertemuan dan kajian-kajian Islami ini dapat menambah pengetahuan kita tentang agama dan menambah hasanah pemikiran kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa lebih maksimal dalam mengamalkan ajaran agama di tengah kehidupan kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bagi kita dan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi nama sudah ya di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama Islam, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Hesti, dan mudah-mudahan kehadiran kami sebagai penyuluh di Kepulauan Seribu ada banyak manfaatnya. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih ya. Profil singkatnya, alhamdulillah mungkin
penonton podcast atau pendengar Radio Kepulauan Seribu sudah kenal banget sama Ustadz Syam ya. Udah sering datang ke majelis taklim juga Ustadz ya. Amin. Alhamdulillah. Ya. YouTube di Radio Kepulauan Seribu juga sudah banyak sekali yang viewersnya yang nonton ya Ustadz ya. Amin. Ya, Alhamdulillah. Ya. Baik, mari kita dengarkan bersama ya tausiah Islam mengenai tarhib Ramadan, kiat berkah menyambut bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Baik. Orang panen karena menanam, di pinggir rumah ada daun pandan. Tema kita tarhib Ramadan 1446, kiat berkah menuju Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa yang alhamdulillah sampai pada detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati udara segarnya. Merupakan anugerah yang amat sangat luar biasa. Kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa terus berikhtiar melakukan hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita dan sekaligus juga amal sosial kita di hadapan masyarakat sesama manusia, dan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah dicatatkan pahala dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada paduka alam, yakni habibana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, panutan kita, uswah qudwah, contoh yang terbaik bagi kita semua. Beliau jasanya begitu luar biasa sebagai seorang revolusioner ulung, reformis terkemuka yang telah merubah satu tatanan zaman yang biadab kepada satu era yang penuh dengan keberadaban. Ya, orang dulu ya sikap perilakunya biadab. Sekarang orang menjadi beradab karena mengikuti ajaran baginda Rasul. Dari masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat jahiliyah zaman itu, kemudian dihantarkan kepada masyarakat yang berfikirnya rasional ilmiah. Dari masyarakat yang tidak mampu membedakan mana hak, mana batil, kepada masyarakat yang sanggup menegakkan li'la'i kalimatillah. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu dan senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajarannya, mengamalkan ajarannya. Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran, wa abasiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira kepada mereka semua orang-orang yang istiqomah itu, insya Allah telah disiapkan surga bagi mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita semua. Jadi Mbak Hesti, saya, Mbak Santi, dan seluruh kru, kalau kita mengambil bagian dari upaya syiar Islam, mengambil bagian dari upaya menyebar ajaran agama Islam, dakwah, insya Allah itu menjadi bagian dari catatan-catatan amal soleh kita, yang insya Allah di yaumil qiyamah tidak akan pernah luput sedikit pun. Dan itu akan menghantarkan kita mudah untuk mendapatkan balasan dari Allah, balasan kebahagiaan, dan mendapatkan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, tak terasa sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Bulan yang merupakan perbatasan dengan Ramadan. Sehingga Sya'ban ini sering disebut sebagai bulan warming up. Ya, bulan pemanasan. Warming up at road to Ramadan. Persiapan untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan kita menjadi bagian dari yang ditakdirkan Allah berada di bulan Sya'ban menuju bulan suci Ramadan. Dan itu menurut Rasul, itu orang-orang yang baik. Satu ketika baginda Rasul duduk bersama para sahabatnya, dan para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, man khairan nas? Ya Rasul, siapa di antara manusia itu yang dianggap baik? Maka kemudian Rasul menjawab, khairan nas man tola umru wa hasuna amaluh.
orang yang baik di antara manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, kita ini sudah dikasih umur yang panjang sampai bulan Sya'ban ini. Sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Dan yang dianggap baik itu adalah yang dia amalnya baik. Buat apa kita usia sampai Sya'ban pertengahan mau Ramadan kalau amalnya buruk? Nah, maka ini menjadi pengingat dan menjadi penggugah bagi kita semua, supaya karena sudah Sya'ban, maka kita mesti siap-siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar ketika di Ramadan itu kita lebih maksimal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bulan Sya'ban ini juga oleh banyak khalayak dianggap sebagai bulan yang kegiatan-kegiatan rutinitas di luar Ramadan itu dibikin tawakufan. Kan pengajian jadi tawakuf, ada penutupan pengajian segala macam. Kenapa mereka bikin penutupan pengajian? Bukan tidak ngaji lagi, tapi karena mau Ramadan. Jadi pengajian rutin yang selama ini dilakukan mulai dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan bulan-bulan yang lain itu sementara di-off-kan. Jadi nanti di Ramadan itu fokus lebih maksimal untuk melakukan ibadah diri pribadi, keluarga, dan masyarakat di sekitar masjid, musola, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pengajian yang sifatnya umum itu sementara di-off-kan, diberhentikan sementara. Maka namanya tawakufan, asal katanya dari waqafa yuqifu, artinya berhenti sejenak, berhenti doang sebentar. Tapi setelah itu nanti lanjut setelah bulan suci Ramadan. Yang ketiga, di bulan Sya'ban ini ada banyak kegiatan yang orang-orang mukmin, ya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kegiatan tarhib Ramadan. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jadi tarhib Ramadan itu kalau dalam bahasa Arabnya itu berasal dari kata rohiba yarhabu rohbun. Artinya luas, lapang, lebar. Gitu. Tapi kemudian kata ini berubah menjadi fi'il yang menjadi rohaba yurahibu tarhiban, yang artinya menjadi selamat datang. Gitu. Menjadi menyambut atau menerima sesuatu yang datang. Oleh Kementerian Agama, kata ini kemudian menjadi sangat populer sebagai bentuk ungkapan selamat datang, bukan saja kepada datangnya bulan suci Ramadan, tapi kepada tamu siapapun yang dianggap mulia, yang dianggap dihormatin, itu disebut dengan tarhib, yang kemudian bahasa itu kita sering dengar dengan ucapan marhaban. Marhaban. Ya, selamat datang. Marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang dan hadir bersama kita semuanya. Jadi ketika mau Ramadan datang, kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Maka sebelum dia datang, ada yang disebut dengan tarhib, ada persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang artinya bahwa kita sedang melapangkan hati, meluaskan segala sesuatunya dengan kesiapan mental spiritualitas untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar kita bisa mengisi bulan suci Ramadan sesuai dengan aturan-aturan syariah yang dianjurkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi catatan penting supaya setiap hari waktu yang kita lalui itu, hadirin, amal-amal kita itu bertambah. Ya, amal-amal kita itu bertambah dari waktu ke waktu. Jadi dia tidak statis, apalagi kemudian dia turun, terdegradasi amal kita. Itu kalau bisa jangan. Tapi amal kita itu terus naik, terus naik, terus naik. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Jadi barang siapa yang amal hari ini dan amal hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung.
Kelanjutan hadis ini, barang siapa yang amalan hari ini ternyata sama saja dengan amalan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Bayangkan sama saja merugi, Mbak Hesti. Apalagi ujung hadis ini, barang siapa yang ternyata hari ini lebih buruk, lebih jelek amalnya daripada hari kemarin, kata Rasul, wa huwa mal'unun, dia termasuk orang yang dilaknat. Nauzubillahi min zalik. Kita kan tidak pingin dilaknat oleh Allah. Kita juga tidak ingin dianggap sebagai orang yang merugi, tapi kita ingin dianggap sebagai orang yang beruntung. Karena amalan-amalan kita dari waktu ke waktu itu terus mengalami peningkatan. Karena itu penting. Jadi kurvanya naik. Sehingga insya Allah kita menjadi manusia yang mendapatkan kemuliaan sebagai makna takwa itu, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, maka kiat berkah menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu ada 5 dalam berbagai macam literasi yang saya baca ini untuk memperkaya hasanah kita. Ada 5 hal yang harus kita lakukan menjadi kiat kita bersama agar nanti ketika kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan kita berada dalam bulan suci Ramadan itu menjadi maksimal. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah memperdalam ilmu pengetahuan kita tentang Ramadan itu sendiri. Kita harus punya pemahaman, pengetahuan tentang Ramadan itu. Kewajiban-kewajiban di dalam Ramadan, sunnah-sunnah yang ada di dalam Ramadan, fadilah-fadilah yang ada di dalam Ramadan, ajaran dan amalan apa saja yang ada di dalam Ramadan. Kita harus tahu itu. Sehingga kemudian ketika pengetahuan kita tentang Ramadan itu maksimal, maka tidak ada satupun waktu yang kita lewatkan di dalam bulan suci Ramadan yang amalan-amalan itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW dan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau seandainya kita mengetahui tentang fadilah sholat tarawih, maka kemudian menjadi sangat merugi kita kalau sholat tarawih yang hanya dilakukan di bulan suci Ramadan tidak ada di bulan-bulan lain. Itu kita tinggalkan. Hanya karena kita tidak punya pengetahuan tentang sholat tarawih. Kemudian di bulan suci Ramadan kita mesti menjaga lisan, ya. Kalau kemudian ternyata bulan suci Ramadan itu lisan kita ini sama saja ngocehnya sembarangan, ya, berbicara yang kemudian menyakiti hati dan perasaan orang, apa bedanya bulan suci Ramadan dengan bulan suci Ramadan? Gitu. Jadi kita harus punya pengetahuan, punya banyak literasi tentang amalan-amalan fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan. Sehingga nanti begitu bulan suci Ramadan, kita menjadi lebih maksimal, lebih baik, lebih bagus, menjadi orang yang ahsan dari segi amal ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait soal kita menyambut bulan suci Ramadan adalah kita berusaha maksimal untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita menjadi hina di hadapan Allah. Sayang aja ini bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Maka perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu harus kita tinggalkan. Supaya apa? Kita mendapatkan nur, kita mendapatkan cahaya, kita mendapatkan sesuatu yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita berpikir begini, nggak apa-apa, kita bikin dosa sekarang, kita bikin maksiat sekarang, bulan suci Ramadan kan bulan taubat, bulan cuci diri, udah nanti Ramadan aja baru cuci diri. Maka nanti Ramadannya pasti kita nggak maksimal. Kenapa? Karena kita tidak warming up. Berapa banyak orang yang masuk di dalam bulan suci Ramadan itu dengan cara yang baik, tapi tidak mampu mengakhiri Ramadan dengan baik, karena memang persiapannya tidak baik. Ya. Allah bisa karena biasa. Orang yang
sudah biasa puasa, makanya kalau kita baca literasi agama, hadis-hadis baginda Rasul, ini bulan Sa'ban ini bulan yang Rasul paling banyak puasa. Gitu. Jadi kalau ada 28 hari di bulan Sa'ban, Rasul puasanya 27 hari. Kalau ada 29, maka Rasul puasanya 28 hari. Kalau ada 30, Rasul puasa 29 hari. Itu kalau hadis yang kita baca tentang bulan Sa'ban. Keutamaannya begitu luar biasa. Sehingga kemudian ada lagi pandangan lain bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Kemudian bulan Sa'ban itu bulan Rasulullah, karena Rasul maksimal di situ. Dan kemudian bulan suci Ramadan adalah sahru ummati, bulan umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Sa'ban ini mari kita memaksimalkan warming up kita yang nggak biasa puasa, latihan puasa sekarang. Supaya hari pertama puasa itu tidak letih, tidak gelisah, karena memang lama sekali nggak puasa, tiba-tiba hari pertama puasa, maka pasti dia akan sangat susah payah. Kenapa? Karena nggak biasa. Karena nggak biasa. Tapi coba lihat orang-orang yang biasa puasa Senin dan Kamis, dia puasa Tarwiyah, dia puasa Ayamul Bid, ya 13, 14, 15, dia puasa sunnah-sunnah yang lain. Ketika dia puasa hari pertama Ramadan, orang pada ketiduran mengamalkan saum pi Ramadan itu. Tidurnya orang yang berpuasa, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Orang yang sudah biasa puasa itu nggak tidur lagi. Ya. Kenapa? Karena dia sudah biasa. Sementara mereka ini baru mau latihan puasa, sehingga waktunya tidur terus, bangun cuma bilang, ini udah mau maghrib belum, kan gitu. Gitu. Itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah hindarkan hal-hal yang menyebabkan kita itu membuang waktu yang percuma. Misalnya begini, karena Ramadan ini kita mau maksimal ibadahnya, maka kurangi riyadatul badaniyah, olahraga-olahraga yang nggak penting. Gitu. Sebab kalau kita olahraga-olahraga yang nggak penting atau olahraga yang terlalu berat, maka khawatir karena kita ingin mengejar sehat, ternyata pas Ramadan kita sakit. Ya. Pertandingan voli di mana-mana ngikut. Ya kan? Pertandingan bola di mana-mana ngikut. Badminton di mana-mana ngikut. Akhirnya apa? Dia letih, dia capek. Begitu masuk Ramadan, dia sakit. Ditanya, kenapa Anda sakit? Main badminton, main bola, main volleyball dan sebagainya. Olahraga itu penting untuk kesehatan kita. Tapi berlebihan dalam olahraga itu juga menjadi kurang baik. Oleh karenanya maka kalau sesuatu itu menjadi tidak begitu ada manfaatnya untuk menunjang pelaksanaan ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka tinggalkan saja dulu. Kita harus maksimal mempersiapkan diri untuk Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, kita semua diberikan panjang umur, sehingga masuk ke dalam Ramadan itu kita bisa lebih maksimal. 3. Yang keempat adalah mempersiapkan harta. Karena Ramadan itu kita akan maksimal fokus ibadah dan tidak lagi mencari duniawi, maka kita mesti sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi di rumah itu perbekalan kita selama 1 bulan kita puasa sampai nanti Idul Fitri itu sudah settle, sudah lengkap semua. Berasnya sudah ada, gulanya sudah ada, terigunya sudah ada, ya untuk jajan buka puasa itu semuanya sudah kita siapkan. Sehingga begitu masuk di dalam bulan suci Ramadan, kita nggak berpikir keluar hari ini untuk mencari nafkah karena mau buka puasa, nggak lagi. Jadi kita sudah persiapkan 1 bulan kita mau puasa ini, kita udah siapkan segala sesuatunya. Yang tadi saya sebutkan itu. Sehingga begitu di Ramadan, kita fokus ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, kita tambah sunnah-sunnahnya, kita banyak baca Al-Quran, kita tambah infak sedekah amal jariah kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang begitu luar biasa bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu yang terakhir, ya, jadi sudah 4. Yang terakhir adalah kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita untuk selalu dan senantiasa mengurangi perbuatan-perbuatan
maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang hubungan silaturahmi di antara sesama kita yang renggang, kita perbaiki supaya ketika kita masuk dalam bulan suci Ramadan ini, hubungan kita sesama menjadi bagus, hubungan kita kepada Allah sudah bagus, dengan segala sesuatunya sudah bagus. Sehingga begitu bulan suci Ramadan, kita menikmati betul ibadah di dalam bulan suci Ramadan karena kita tidak tersangkut paut, tersandra oleh hal-hal yang dapat menyebabkan kita itu menjadi tidak maksimal. Jadi kalau vertikal kita sudah bagus, horizontal kita sudah bagus, kita banyak menghindarkan perbuatan-perbuatan maksiat, kita maksimal melakukan ketaatan kepada Tuhan, melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan diri. Maka insya Allah kalau kita sudah bersih hati kita bersih dari noda dan dosa, silaturahmi kita bagus, hubungan vertikal bagus, insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang bermakna dan bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian Bu Hesti yang baik hati. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah menjelaskan mengenai Tarhib Ramadan 1446 Hijriah, kiat berkah menyambut bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana pendengar Radio Kepulauan Seribu dan pendengar podcast ya kajian Islam hari ini? Jika ingin bertanya, silakan di kolom komentar ya. Ketik nama dan juga alamat dan juga pertanyaannya ya. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Syam yang sudah hadir di studio Radio Kepulauan Seribu hari ini. Ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan dari pendengar podcast kita ya, berarti Hesti yang mau bertanya ya Ustadz ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan nih Ustadz, apa sebenarnya makna Tarhib Ramadan? Dan mengapa ini sangat penting bagi umat muslim untuk menyambut bulan Ramadan dengan persiapan spiritualnya? Ya, sebagaimana yang tadi diterangkan di awal bahwa Tarhib Ramadan itu adalah upaya meluaskan hati. Ya, terminologinya tadi sudah disampaikan, etimologinya juga sudah disampaikan. Kata Tarhib Ramadan itu berasal dari bahasa Arab ya, rohaba dan seterusnya, yang artinya mengosongkan hati, mengosongkan pikiran, memperlebar hati, meluaskan hati. Dalam rangka apa? Ada menyambut sesuatu, karena akan datang sesuatu. Apa yang datang itu? Bulan suci Ramadan. Ya. Karena Ramadan mau datang, maka kita lapangkan hati kita. Ya. Sembari kita sudah mempersiapkan diri. Tapi kalau hati kita tertutup, hati kita nggak lapang, sempit hati kita, maka ketika Ramadan datang dianggap biasa-biasa aja. Ya, seakan-akan Ramadan itu bukan bulan spesial, bukan bulan mulia, biasa-biasa aja. Ramadan itu bulan spesial, bulan mulia. Rasul bilang, syahru ummati, bulan umatku. Sehingga karena dia bulan umatku, maka sejatinya umat baginda Rasulullah SAW harus maksimal mengisi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu. Iya. Jadi itu maknanya. Sekaligus kita mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga tadi sudah di awal diterangkan bahwa literasi kita tentang pengetahuan kita tentang Ramadan, kemudian kita ada perbekalan, kemudian juga menghindarkan perbuatan dosa, perbuatan yang sia-sia kita hindarkan. Sekaligus juga ada target-target. Ini Ramadan datang nih, kira-kira kita mau apa aja. Ada target. Kira-kira kalau kemarin-kemarin kita malas baca Qur'annya, maka ada target. Ini Ramadan ini saya mau baca Al-Quran. Mungkin tidak langsung hatam, karena orang kalau baru mau baca Qur'an lagi itu lama banget. Selembar aja belum nyampe, udah ngantuk. Ya, karena nggak biasa tuh. Tapi kalau orang yang udah biasa baca Al-Quran, maka yang dia baca itu udah ada memori. Itu seperti dia hafal. Kok lancar banget. Kenapa lancar? Karena sudah sebagiannya ada dalam memorinya. Gitu. Tapi kalau orang yang memori Qurannya tidak ada, bacanya akan susah. Wow. Lama pasti cara bacanya. Kenapa? Karena nggak biasa. Maka harus ada target. Qurannya akan maksimal, misalnya dia kejar sejuz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, dan
seterusnya. Jangan sampai jus Qurannya nggak dapat, cuma dapat jus alpukat, jus melon, jus itu kan sayang aja. Ini Ramadan, ya ini Ramadan. Kalau jus melon itu di luar Ramadan bisa, tapi kalau di Ramadan jusnya adalah di dalam surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi ada target, misalnya impak sedekahnya dia niat nih, waduh saya selama ini sedekahnya kurang, ini mumpung mau Ramadan nih, saya ingin sedekah buat anak-anak yatim, saya ingin sedekah buat para penghafal Al-Quran, ini saya mau sedekah buat masjid, dan lain sebagainya. Ada target. Sehingga kemudian kalau ada niat yang begitu luar biasa itulah, nanti Allah akan lapangkan segalanya. Kan mungkin selama ini kita kikir, bukan kikir, tapi belum maksimal. Tapi kalau niatnya baik, nanti Allah lapangkan tuh. Allah kasih jalan. Manjadda wajada, siapa yang dia bersungguh-sungguh tuh, maka dia pasti akan berhasil. Termasuk niat kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau bisa ada target ya Ustadz ya? Ya, target. Selama sebulan itu 30 juz, berarti satu itu hari. Lebih bagus. Satu hari satu juz. Satu juz. Itu sudah ada ya? Metodenya juga ada. Quran yang sudah dibagi 1 sampai 30 betul, juz ya? Betul. Jadi satu Quran, 1 juz itu ada 10 lembar. 10 lembar. Berarti dibagi 5. Tinggal dibagi 5, saat sholat ya, dua halaman ya. Itu sudah ada tuh. Sudah ada. Ya, tinggal kita mau apa enggak itu aja. Nah itu waktunya Ustadz. Waktunya memang. ya. Kalau bisa kalau sambil ngantor bisa bawa itu. Ya. Dibawa kan itu kecil ya, dibawa atau dimasukin ke tas gitu. Ya. Tidak terlalu berat ya. Begitu duduk di meja dibuka selembar, tahu-tahu udah selesai. Belum sempat sholat duhur, 1 juz sudah selesai. Masya Allah. Yang penting ada niat, kemauan, betul. insya Allah ya. Doa ya Ustadz ya, biar dikasih kelapangan waktu ya. Amin. Baik, selanjutnya Ustadz, bagaimana sih cara meningkatkan kualitas ibadah sebelum Ramadan agar dapat menjalani bulan suci dengan penuh keberkahan? Ya, penting bagi kita untuk memahami bahwa ibadah yang kita selenggarakan itu bukan perintah manusia. Tapi ibadah yang kita jalankan, kita laksanakan selama ini adalah bentuk thank you. Bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya pendek, inna a'tainakal kausar, kata Allah, kami memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kepada Allah dan berkorbanlah. Begitu juga puasa, ya. Di ujung ayat tentang puasa itu Allah bilangnya begini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sempurnakan jumlah bilangan puasamu, besarkan nama Allah. Makanya setiap kali Ramadan berakhir itu kan kita takbir. Kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi puasa itu sebagai bentuk syukur. Salat itu kita bersyukur, puasa itu kita bersyukur, kita infak dan sedekah itu bersyukur, kan terima kasih. Sudah terima, kasih lagi. Karena kita menerima sesuatu yang kemudian itu merupakan anugerah nikmat dari Allah, maka kemudian kita beri lagi. Itu, terima kasih itu. Kita infak, kita sedekah, keluarkan 2,5% dari harta yang kita dapatkan atau dari gaji-gaji kita dan atau ikhtiar apapun yang kita lakukan, kemudian kita mendapatkan hasilnya, 2,5%-nya kita keluarkan. Itu sebagai bentuk syukur. Begitupun juga dengan haji. Itu dalam rangka untuk kita bersyukur. Jadi, ketika kita mampu memahami bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang kemudian malas beribadahnya. Kenapa? Karena ibadah ini untuk syukur. Ibadah ini bukan untuk sesuatu yang membuang-buang waktu, nggak ada. Ibadah itu punya nilai sisih yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, wajib berterima kasih kepada Allah. Allah kasih kita nikmat banyak. Mata bisa melihat, hidung bisa mencium, kuping kita bisa mendengar, detak jantung kita, langkah kaki kita ini. Kalau kita mau hitung-hitung, kita nggak punya kemampuan untuk itu.
Sesaat saja kalau Allah mau cabut salah satu dari nikmat-nikmat itu, kita bisa jadi buta, kita bisa jadi tuli. Jantung kita dimatikan sebentar, selesai sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Allah masih terus memberikan nikmat-nikmatnya bagi kita. Karena nikmat-nikmat yang terus Allah berikan bagi kita itulah maka kita harus beribadah. Masya Allah ya. Ya, jadi kita harus beribadah ya. Harus ditingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Betul. Baik Ustadz, di menyambut bulan rahmat ini, di bulan suci Ramadan, agar supaya hati dan jiwa kita lebih siap, kira-kira apa amalan yang dianjurkan untuk kita laksanakan Ustadz? Ya, salah satu upaya kita untuk membersihkan hati kita ini, agar tidak keras, ya hati kita biar lempeng, lapang. Itu dengan cara apa? Tazkiyatun nufus, pembersihan diri. Salah satu pembersihan diri yang diajarkan oleh salafus soleh, para ulama-ulama terkemuka itu adalah mengisinya dengan banyak zikir. Ya, banyak berzikir kita, sebagaimana diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Wadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41, 42 dan 43 itu. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang beruntung. Ya. Yang kedua, istighfar. Kita manusia ini mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan banyak lupanya. Karena banyak salah dan banyak lupanya bisa menyebabkan hati kita menjadi keras. Maka beristighfarlah atas salah khilaf yang kita lakukan itu, yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Maka insya Allah, Allah akan maafkan, Allah akan ampuni. Akan ditipek tuh dosa-dosa kita, salah hilaf kita itu. Sehingga akan menjadi terbuka. Hati kita menjadi lapang. Hati kita. Ya. Bahkan ada kisah dulu itu di dalam Al-Quran. Ada seorang nabi didatangi oleh 3 orang. Dia bertanya tentang masalah keluarganya, belum punya anak. Dia datang bertanya tentang dia panen, tapi dia sudah bercocok tanam, tapi hasilnya selalu tidak maksimal. Kemudian banyak lagi. Tapi jawaban Nabi itu sama. Anda beristighfar. Karena dengan istighfar itu maka orang yang tadinya tidak punya keturunan itu nanti punya keturunan. Ya. Orang yang dia berusaha di lapang, di sawah segala macam, nanti Allah turunkan hujan tuh. Ya. Selama ini mungkin karena dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka dia sudah nanam panas. Akhirnya dia nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Atau tiba-tiba dia nanam tanaman ini, yang tanaman itu nggak cocok sama hujan terus. Jadi dia selalu nggak cocok waktunya. Nanam ini panas, nggak bisa panen. Nanam ini hujan terus, yang nggak cocok dengan hujan. Nah, maka istighfar. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham, membuka hati kita, membuka pikiran kita. Kira-kira Allah mentakdirkan apa yang terbaik bagi kita. Jadi berzikir, beristighfar, dan tentu yang ketiga itu adalah agar kita ini menjadi dekat dengan baginda Rasul, karena semua kita ini tawasulnya baginda Rasul. Ya, kita ini kalau berdoa belum tentu dikabulkan oleh Allah, tapi kalau kita bertawasul kepada baginda Rasul, maka malaikat langsung mendoakan kita. Malaikat kalau udah mendoakan kita, apa mungkin Allah tidak mengkabulkannya? Pasti Allah mengkabulkannya. Kenapa? Man shalla alayya marratan fasalla alaihil malaika asyara marratin. Barang siapa bersolawat kepada Nabi 1 kali, malaikat mendoakan orang itu dengan kebaikan 10 kali. Ya, jadi begitu luar biasanya. Zikir, istighfar, dan salawat. Insya Allah hati kita akan lapang, bersih, ikhlas, siap menghadapi segala sesuatu. Jadi ada ujian, cobaan datang pada kita itu, kita udah tenang, ya nggak gelisah, gerasa gerusu, ya lihat orang musuh aja kan gitu, ya gitu, Bu. Terima kasih Ustadz. Jadi jangan lupa ya pendengar Radio Kepulauan Seribu selalu sisipkan doa setelah ikhtiar. Ya, betul. Setelah ikhtiar pun harus ada doa Ustadz ya. Betul. Tidak boleh ketinggalan kedua hal itu ya. Nah, semoga apapun yang kita usahakan
dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa istighfar dan juga sholawat kepada Nabi. Amin. Baik Ustadz, mengenai peran keluarga dalam mempersiapkan diri menjambut bulan Ramadan ini agar suasana ibadah lebih maksimal dan harmonis, bagaimana Ustadz? Ya, ada satu ungkapan hadis, al-baitu madrasatil ula. Rumah itu madrasah, tempat pendidikan yang paling pertama. Jadi sebelum anak-anak kita ini kita titipkan di sekolah, kita amanahkan mereka kepada guru-gurunya, yang paling fundamental, basically itu adalah di keluarga. Bagaimana seorang ayah, ibu itu harus menjadi teladan, harus menjadi contoh, ya. Betapa kita punya ikhtiar menyekolahkan anak-anak kita pada sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah top, sekolah-sekolah mahal. Tapi kalau kemudian ketika dia balik ke rumahnya, dia tidak melihat orang tuanya menjadi teladan, menjadi contoh, maka jauh panggang dari api. Jadi ketika orang tua itu sudah berikhtiar, anaknya di sekolah yang bagus, sekolah yang elit, atau sekolah mahal, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang bagus dan tinggi kualitasnya, maka yang paling penting itu adalah bagaimana keteladanan di rumah. Orang tua itu harus menjadi contoh teladan, sehingga terbangun di dalam lingkungan keluarga itu ada lingkungan yang harmonis. Anak itu pasti patuh sama orang tuanya. Kenapa? Ayahnya sholat, dia lihat. Anaknya itu pasti dia nurut sama ibunya. Kenapa? Dia lihat ibunya kalau habis sholat itu lama zikirnya. Ya, sembari dia juga dengar ibunya doain anak-anaknya. Oh, berarti ibu saya ini bukan penjahat. Ibu saya ini luar biasa. Sampai dia neteskan air mata dalam doanya ketika dia baca Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku sebagai anak-anak soleh yang menjadi qurrata ayun, menjadi penghias pandangan mata. Ketika dia baca doa untuk anak-anaknya yang soleh dan soleh itu, sambil dia teteskan air mata dengan begitu ikhlasnya. Anaknya dengar dari kamarnya tuh, Masya Allah, ibu doain kita. Maka nggak mungkin anak itu dia mau jadi durhaka terhadap ibu dan bapaknya. Gitu. Jadi, kalau kita mau harmonis di dalam rumah tangga itu adalah, setiap kita mesti jadi contoh. Anak itu akan mencontoh bagaimana orang tuanya. Jadi, orang sering bilang ini, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, anak nakal karena bapaknya brengsek. Ya kan. Kemudian perempuan, dia punya anak perempuan, mulutnya judes segala macam. Jangan-jangan ibunya tukang gosip. Kan gitu. Oh, ini kok anaknya kok berantem melulu. Jangan-jangan bapaknya juga dulu. Gitu. Jadi bagaimana kita dulu orang tua itu yang harus jadi contoh, ibu jadi contoh, sehingga anak-anak itu mudah bagi kita untuk kita ajak. Jadi kalau kita ajak pun nggak usah lagi dengan nada keras. Kenapa? Karena dia sudah lihat contoh. Yuk nak, kita sholat. Itu udah pasti nurut. Karena lihat ayahnya sholat, ibunya sholat. Tapi coba kalau bapaknya nggak sholat, ibunya nggak ngaji. Bilangnya gini, Mat, sholat. Bapaknya nggak sholat. Ya. Mamat, ke masjid sholat, bapak aja nggak jamaah gitu. Tapi kalau bapaknya sudah mencontoh berjamaah, datangnya ke masjid, atau dia lihat bapaknya mimpin sholat di rumah bersama ibunya, maka lambat laun anaknya tergugah hatinya, dia akan ambil air wudhu, dia ambil sejadahnya, dia ambil mukenanya, dia ambil peci dan sarungnya, dia akan gelarkan sejadah di pinggir kita, dan sholat bersama orang tuanya. Terbangun hubungan yang harmonis. Baik, Alhamdulillah Ustadz. Jadi seperti itu ya, pendengar radio streaming dimanapun berada. Baik, poin terakhir Ustadz ya, mengingat di bulan Ramadan ini juga banyak dari kita yang bekerja di luar rumah ya. Lalu bagaimana cara mengolah waktu dengan baik selama bulan Ramadan nanti agar kita tetap produktif dalam pekerjaan dan ibadah kita, Ustadz? Iya. Pertama, karena Ramadan ini suka tidak suka kekuatan kita ini akan menurun, sehingga harus diatur porsi. Ya, sahur itu kata baginda Rasul itu bagusnya di akhir waktu. Ya, jangan gara-gara kita sahurnya jam 2 malam, kemudian kita tidur dan bangun subuh, ini perut kita udah lapar lagi.
Sehingga kita mau bekerja, udah susah. Kenapa? Udah lemas kita. Ya, maka sahur itu penting. Sahur itu berkah. Kata Rasul itu, setiap kita mesti sahur. Ya. Walaupun orang yang sudah biasa berpuasa pun, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Maka sahurlah di akhir waktu. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dekat-dekat imsak. Jadi ketika orang bilang imsak, kita masih lagi sahur tuh. Maka insya Allah kekuatan fisik kita itu akan jauh lebih kuat. Kenapa? Karena kita mengakhiri waktu sahurnya. Yang kedua, jangan memporsir melakukan aktivitas pekerjaan yang berat di bulan suci Ramadan. Jangan. Nah, kita ke kantor, udahlah semua perusahaan, semua instansi itu di Ramadan ini pekerjaannya pasti tidak seberat di luar Ramadan. Pasti ada pengurangan-pengurangan, bukan begitu ya? Baik, pengurangan jam kerja. Jam kerjanya pun dikurangi, kemudian pekerjaannya juga tidak seberat. Kita disuruh kemana-mana, mungkin di luar Ramadan tuh, tapi begitu Ramadan kita bekerja di dekat-dekat ini. Apalagi sekarang ada informasi program pemerintah katanya works from anywhere. Ya. Kerja dari mana saja. Kerja dari mana saja, ya kan? Sekarang nih kan ada karena penghematan anggaran dan lain sebagainya itu bekerja dari mana saja. Kalau dulu itu kerja dari rumah dulu, nggak ke kantor karena COVID segala macam. Ini sedang disiasati ini. Ini kayaknya pas ini nanti di Ramadan ini kayaknya prakteknya. Jadi mungkin kerja tidak lagi di kantor, tapi kerja bisa dari mana saja asal pekerjaan utamanya itu bisa selesai. Karena era sekarang ini kan era digital ya. Jadi semua sudah terkoneksi di mana-mana. Sesuatu yang jauh sudah menjadi dekat, yang sulit menjadi mudah sekarang ini. Jadi begitu di bulan suci Ramadan, sahurnya diakhirkan, jangan bekerja terlalu berat dan ya menjaga istirahat yang cukup. Ya. Insya Allah kalau hal itu bisa kita jaga, maka kita tidak akan letih, kita tidak akan capek. Insya Allah tubuh kita akan selalu kuat di bulan suci Ramadan. Apalagi Rasul bilang, berpuasalah agar kita menjadi sehat. Sumu tasihu. Orang puasa tuh pasti sehat. Gitu. Orang puasa tuh pasti sehat. Harus yakin tuh. Orang puasa insya Allah sehat. Jadi mudah-mudahan walaupun di bulan suci Ramadan kita tetap menjalankan aktivitas hari-hari kita ini, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu kita berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita semuanya, kita fit semuanya, baik di bulan suci Ramadan sampai kita mengakhiri bulan suci Ramadan kita masuk di Idul Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih ya. Baik Ustadz, untuk akhir dari segmen kita kali ini, silakan Ustadz memberikan pesan untuk pendengar podcast Radio Kepulauan Seribu untuk persiapan di bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz. Pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, tidak lama lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini sebentar lagi kita sudah mau nisfus Sa'ban, pertengahan bulan suci Ramadan. Menjadi penanda bahwa kita sudah mau puasa. Oleh karenanya maka tarhib Ramadan adalah kita melapangkan hati, membersihkan jiwa, dan berusaha untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan persiapan yang maksimal. Yaitu apa? Dengan kita memperbanyak zikir, mengurangi perbuatan maksiat, punya target-target agar hari besok ke Ramadan yang kita lalui itu, amalan kita harus jauh lebih banyak daripada amalan-amalan kemarin, juga lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya. Syukur-syukur Ramadan ini masih menjadi Ramadan berkelanjutan, nanti masih ada Ramadan, tentu berharap kita begitu. Tapi kalau ternyata Ramadan ini merupakan momentum perpisahan kita dengan alam bumi ini, dengan manusia, maka ketika kita sudah mengisi Ramadan ini dengan baik, kalaupun Allah panggil kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang husnul
khotimah. Amin Amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita semua panjang umur. Dan insya Allah kita akan berjumpa pada episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Pendengar Radio Kepulauan Seribu dimanapun berada, demikianlah podcast kajian Islam Radio Kepulauan Seribu bersama Ustadz Samtidar Effendi Tomagola, Ketua IFARI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pembawa acara mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.